Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room ya. Lama ya kita tidak jumpa khususnya terkait pembahasan soal UP atau ujian penentuan di PPG dalam jabatan. Kemarin banyak yang request untuk membahas. Namun karena sumber yang didapat cukup sulit dan kemudian file yang saya pindah itu juga tidak bisa langsung kopas. Jadi mau tidak mau saya juga harus mengetik one by one, satu persatu. Itu yang membuat produktivitas pembahasan itu lama. Jadi mohon maaf bila mungkin dalam pembahasan ini saya sajikan 10 soal saja. Next, kalau memang itu bermanfaat karena memang sumbernya relevan, jadi saya akan usahakan untuk update kembali ya. Silakan untuk membahas di kolom komentar bila ini dirasa bermanfaat terkait khusus materi bahasa Indonesia di PPG yang terbaru ya. Yang sudah persiapan nih PPG yang akan maju atau yang sudah daftar, nah itu segera disiapkan banyak latihan contoh soalnya dari ini ya, seperti itu. Nah, ini terkait kompetensi pusat. Jadi capaian pembelajarannya itu memahami hakikat bahasa dan memperoleh bahasa. Itu ya esensi pokoknya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mohon untuk kesediaannya silahkan subscribe terlebih dahulu yang belum, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan silahkan bisa di-share ke rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja di soal nomor 1. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek ya, dan ragam bahasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa? Konvensional, B unik, C dinamis, D bervariasi, E produktif. Ingat kalau bahasa Indonesia memang kita harus banyak memahami beberapa istilah kata dan definisi ya khususnya. Nah, jadi dalam status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda itu lebih esensinya pada bervariasi bahasa itu. Jadi baik dari dialognya, ya dialeknya, ragam bahasanya itu ya tentu bersifat bervariasi ya, seperti itu. Jadi setiap anggota masyarakat dari suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi ya. Bahkan bahasa Jawa pun juga seperti itu ya. Bahasa Jawa yang ketika di suku Tengger ya, kan berbeda dengan yang ada di bahasa Jawa daerah Probolinggo. Nah, seperti itu. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek. Jadi idiolek itu ragam bahasa yang bersifat perorangan, ya, individu. Kemudian dialek. Nah, dialek ini adalah variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, ya. Dialeknya bahasa orang Sunda di Bandung misalkan di Tasik, itu seperti itu ya, sekelompok itu. Kemudian ragam ini variasi bahasa yang digunakan dalam suatu situasi tertentu ya, seperti ragam baku, ragam tidak baku ya. Munculnya variasi tersebut bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat variasi ya, bukan dinamis, bukan unik, konvensional, bukan produktif. Itu ya untuk pemahamannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, seorang penyair itu memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Nah, fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Ini ya. Ini terkait fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair ya. Puitis seperti itu. Nah, fungsi apa kira-kira? Nah, ini rekan-rekan kalau rekan-rekan tidak tahu fungsi kelima fungsi ini terkait fungsi bahasa, nah, sangat disayangkan ya pada waktu mau melaksanakan ujian. Jadi saya jelaskan, penyair itu digunakan ekspresi ya. Nah, jadi saya jelaskan ini ya, untuk fungsi informasi itu adalah fungsi untuk menyampaikan informasi ya, timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota keluarga dengan masyarakat ya pada umumnya.
Kemudian untuk fungsi ekspresi, nah yang digunakan penyair itu ya tentu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicaraan. Seperti hanya ketika orang membaca sebuah teks naskah puisi atau orasi yang di dalamnya seperti monolog, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu fungsi adaptasi dan integrasi. Nah, dari adaptasi integrasi itu esensinya sama, jadi menyesuaikan dan membarukan diri dengan anggota masyarakat. Itu fungsi bahasa. Jadi kalau rekan-rekan misalkan ke Madura tapi tidak bisa bahasa Madura, otomatis lama kelamaan ketika lama di sana akan menyesuaikan membaur dengan kondisi anggota masyarakat yang ada. Itu fungsi bahasa. Kemudian yang keempat, fungsi kontrol sosial. Nah, ini berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Ya, oleh sebab itu ketika kalau di penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa fungsi ekspresi. Itu ya. Jadi saya rasa itu yang perlu rekan-rekan pahami. Kita next saja di soal nomor 3. Jadi Ani ini usia 9 tahun, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Oke ya, kelas 3 ya. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase apa? Nah, ini yang rekan-rekan juga perlu tahu. Fase-fase seperti pragmatik, semantik, sintaksis, morfologis, dan fonologi. Nah, ini juga wajib rekan-rekan pahami ya untuk esensi di bahasa. Jadi kunci yang benar itu adalah semantik. Nah, si Ani kan sudah bisa membaca berbicara ya dengan lancar sampai 12 kata dalam satu kalimat. Nah, kalau saya tampilkan tabel seperti ini biar memudahkan rekan-rekan untuk memahaminya. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun itu masuk pada fase perolehan bahasa fonologis. Nah, fase fonologis ini ya tentu dalam pengembangan kemampuan anak. Anak ini bermain bunyi-bunyian ya, bahasa mulai mengoceh ya sampai mengungkapkan kata-kata sederhana yang kadang ya orang dewasa tidak jelas ya ngomong apa. Itu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun itu fase sintaksis. Nah, fase ini adalah anak menunjukkan kesadaran gramatis ya, berbicara menggunakan kalimat. Itu. Nah, kemudian pada usia 7 sampai 11 tahun termasuk perolehan bahasa fase semantik. Nah, fase semantik ini anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Seperti itu. Jadi si Ani ini sudah masuk fase semantik. Nah, esensinya di usia perkiraan umur itu ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ngajar di SD atau punya ponakan, nah itu masuknya fasenya seperti itu berdasarkan usia dan kemampuan perolehan bahasa. Walaupun setiap individu berbeda-beda ya. Oke, next selanjutnya nomor 4. Nah, ini kata nyanyian ya. Terdiri atas ini termasuk pengembangan dalam fonem. Nah, fonem tahu kan? Oke, kalau belum nanti kita bahas ya. Jadi kata nyanyian terdiri atas 8 fonem yaitu N, Y, A, N, Y, I, A, N. Kemudian ada 6 fonem. Nah, 6 fonem ini ada N, Y, A, N, Y, I, A, N. Sedangkan C itu 6 fonem tapi bentuknya beda, A, N, A, N, I, A, N. Yang D 4 fonem itu N, A, I, N. E 3 fonem itu nya, nyi, an. Nah, ini pemegalan kata ya, pemegalan kata. Mana kira-kira yang tepat untuk kata nyanyian fonemnya? Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ya, ada 6 fonem yaitu N, A, N, I, A, N. Oke, kenapa? Jadi begini, rekan-rekan harus tahu, fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna.
Jadi bentuk dan makna na nyanyian ya, seperti itu. Nah, fonem ini tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsur fenom-fenom. Jadi kata fonem ya maksudnya. Kata nyanyian yang mengandung unsur fenom-fenom itu jadi NANIAN. Itu yang mengandung unsurnya. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, masih dalam pemenggalan kata. Ini kata transmigrasi yang paling tepat. Nah, silahkan disimak pemenggalannya seperti itu. Ini cukup sepele, tapi kalau nggak teliti juga membingungkan ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah ya C ya, transmigrasi ya. Nah, kenapa? Jadi seperti ini. Kata dalam bahasa Indonesia itu dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata ya. Dalam bahasa Indonesia, struktur suku kata yang membentuk kosakata itu terdiri atas ini ya. Jadi ada 11. A, by, su, atu ya, suatu ya maksudnya. Jadi kalau rekan-rekan pahami, ini termasuk dalam struktur suku kata yang membentuk kosakata. Ya, misalkan kata transmigrasi ya, berarti yang perlu ditentukan yaitu pemenggalan transmigrasi ya. Jadi itu silahkan dipahami kalau satu kata sampai bentuk yang tingkatannya, ya, tingkatan yang sampai 11 bentuk seperti itu. Untuk lebih detailnya silahkan nanti dipelajari karena materinya cukup banyak kalau bentuk gabungan ini, struktur suku kata. Kemudian kita next nomor 6. Nah, ini kata seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah morfem ya. A seekor dan gajah, B anak dan terperangkap, C terperangkap dan lubang, D seekor dan terperangkap, E lubang dan besar. Nah, morfem sendiri harus tahu apa morfem untuk menjawab soal seperti ini. Ya, saya kuncikan dulu untuk jawaban yang paling tepat itu adalah seekor dan terperangkap. Baik, morfem itu adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil lagi. Jadi sudah kalau mirip artikel atom ya, tidak bisa dibagi menjadi makna yang lebih kecil lagi. Nah, morfem ini dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Nah, contoh pemotongannya misalkan kata melihat, contoh ini saya ambil satu kata ya. Jadi melihat. Jika lihat dipotong, ya lihat itu dipotong lagi kata lihat menjadi li dan hat. Nah, keduanya tidak memiliki makna. Nah, bentuk me dan lihat ini disebut morfem. Jadi morfem itu suatu kata kecil yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak bisa menjadi makna yang terkecil lagi ya. Seperti itu. Oke, masih bingung? Nah, silakan nanti banyak. Kalau esensi morfem sudah tahu, saya rasa rekan-rekan sudah banyak baca ya. Nah, dalam bentuk sajian ini soal yang berikutnya ini saya ambil memang langsung dari bocoran ya sebenarnya. Jadi saya tidak berani menyantumkan sumbernya karena ada esensi yang lebih penting. Ya. Jadi saya lanjutkan, misalkan tadi belum paham untuk morfem. Ya. Jadi morfem itu berdasarkan proses pembentukannya itu ada morfem bebas dan terikat. Nah, bebas itu morfem yang bebas itu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri ya dalam suatu kalimat ya seperti rawat, lihat. Ya. Contoh merawat morfem itu bebas, morfem bebasnya rawat. Nah, itu dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri yang selalu terikat dengan morfem yang lain untuk membentuk suatu ujaran. Contoh memberdi dan lain-lainnya. Seperti itu.
Nah, berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awalan atau prefix ya, kemudian sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan gabungan awalan akhiran atau konfiks ya, tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Nah, kata-kata yang mengandung morfem terikat ini pada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Nah, dapat diidentifikasi ya dari kata-kata yang mengandung imbuhan. Nah, kata yang imbuhan kan ada dua, seekor dan terperangkap. Itu esensinya. Ya, semoga tambahan penjelasan ini dapat membantu. Kemudian di ini soal yang nomor 7 itu ada kompetensi profesional, sebenarnya sama satu rangkaian ya dengan soal yang kita bahas tadi. Ada capaian pembelajarannya yaitu terkait menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, indikator esensialnya itu menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar. Nah, ini yang keluar dan memang sering keluar ya di khususnya di kompetensi profesional bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya, jadi proses pembentukan kata pertanggungjawaban itu berasal dari apa kira-kira? Kalau rekan-rekan amati dari opsi A sampai E. Ya, jadi pertanggungjawaban itu bisa diperan, pertanggungjawaban bisa dibagi, pertanggung jawab A ditambah AN ya, dipisah juga. Nah, bentuknya bisa seperti itu. Nah, pilihan tepat itu adalah pertanggung jawab peran. Ya. Nah, kenapa? Jadi proses pembentukan kata pertanggungjawaban itu berasal dari kata majemuk ya. Jadi tanggung jawab sebagai bentuk dasarnya. Nah, dan konfiks peran ya. Karena depan dan belakang itu ditambah perannya. Tadi sempat saya bahas untuk jenis konfiks juga ya. Sekilas seperti itu. Oke ya, paham ya seperti ini. Oke, next. Kita ke soal nomor 8. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. cemerlang, B. pahit, C. telantar, D. rata, E. sakit. Nah, ini rekan-rekan juga harus paham terkait kata benda, kata sifatnya. Seperti itu. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah telantar. Kenapa? Jadi kata sifat atau adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Misalkan kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Jadi kata sifat itu bisa digunakan untuk menerangkan, mengartikan kata benda ya. Pada umumnya kata sifat itu dapat bergabung dengan kata yang lebih dan sangat. Nah, itu untuk kata sifat. Nah, kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat itu adalah kata telantar, karena telantar termasuk kata kerja. Ya, seperti itu. Oke? Karena yang bukan. Ya. Kita ke soal nomor 9. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frase. Nah, ini frase ya. A. Ayah pergi. B. Bapakku guru. C. Sepatuku baru. D. Aldo mahasiswa. E. Adik menangis. Ingat frase. Ya, kalau sudah paham frase saya rasa gampang ini. Jadi jawaban yang tepat adalah sepatu baru. Oke, kenapa? Jadi satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frase. Jadi frase itu adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berdiri klausa ya, atau tidak memiliki ciri predikat pada umumnya menjadi bentuk klausa. Nah, seperti halnya dengan kata frase itu memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Ya, misalkan sepatu baru, nah itu juga bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Itu ya, kalau Aldo mahasiswa adik menangis itu kan ada subjek dan kegiatan atau bendanya ya. Nah, kemudian soal yang nomor 10, mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, meja hijau pada kalimat di atas bermakna iya memang pengadilan, tapi yang saya ditanyakan adalah makna yang lain, denotatif, makna konotatif, leksika, gramatika, asosiatif. Nah, ini harus paham rekan-rekan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, konotatif. Jadi makna denotatif saya jelaskan
makna dasar umum, jadi apa adanya tidak mencampuri nilai rasa. Kemudian makna konotatif itu berupa kiasan atau disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang digunakan pada makna konseptual. Sedangkan makna leksikal itu makna kata yang seperti di kamus ya. Sedangkan makna gramatikal itu diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa, sedangkan asosiatif itu makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Seperti itu. Saya rasa untuk kebahasaan rekan-rekan harus paham seperti itu. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share, ya, di-subscribe dan like. Saya undur diri. Next, insya Allah akan saya bahas untuk soal yang selanjutnya. Ya, sehingga akan silahkan request. Mungkin barangkali ada yang ingin kita bahas secara berkelanjutan. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.